Hai sahabat misteri, kali ini kita akan berbicara tentang cerita horor juga masih. Tapi ini ceritanya dulu pernah disampaikan oleh nenek aku selagi almarhum nenek aku tuh masih hidup. Jadi di era aku kecil, nenekku pernah bilang pada zaman dulu kala di tanah Kalimantan itu binatang-binatang buas itu sangat besar-besar, termasuk juga ular, bahkan nyamuknya itu pun gede banget. Ketika di era itu masih sangat jarang sekali ada manusia yang menghuni area hutan pedalaman itu. Jadi konon kata nenek aku ada dua orang pencari hakikat, cuman sudah diingatkan oleh warga sekitar. Itu ada penghuni hutan itu berupa nyamuk raksasa katanya. Cuman nyamuk raksasa itu meneror ketika menjelang senja hari sampai malam hari, sahabatku semua. Kalau siang hari dia nggak ada nongol. Jadi mereka tertawa mendengarkan pesan-pesan dari orang kampung sekitar. Nggak mungkin katanya ada nyamuk sebesar ayam jago. Jadi nyamuknya itu besar banget seperti ayam jago. Cuman bilang temannya, aku ikut dengan kamu nanti ketika udah menjelang maghrib. Aku nanti akan bantu kamu untuk menghindari dari serangan nyamuk raksasa tersebut. Jadi mereka bertiga berangkatlah ke dalam hutan Kalimantan mencari rotan untuk dipergunakan, mungkin dijual atau apa. Kemarin cerita nenek aku itu yang jelas mereka masuk ke dalam hutan Kalimantan. Pada era itu udah masih sangat sepi penduduk. Dan setelah mereka sibuk mencari hakikat, pada saat itu cuaca juga sudah mulai mendung dan juga sudah mulai hendak menuju senja hari. Sang teman tadi yang mengikuti mereka berdua sudah mengasih peringatan kalau ini sudah hampir maghrib, kita secepatnya pulang. Nah, di depan sana ada sebuah rumah, nanti kita akan bersembunyi di situ. Nah, mereka pun keasikan mengerjakan atau memotongi rotan itu tanpa menghiraukan aba-aba dari temannya yang udah tahu tadi. Ketika sudah menjelang maghrib, temannya tadi satu tuh udah kasih tahu lari, sementara itu masih tinggal di situ tanpa menghiraukan temannya tadi. Sampai pada saat itu terjadilah tidak diinginkan itu. Nyamuk-nyamuk besar itu pun pada nongol dan mereka yang berdua tadi masih asik, padahal udah diteriakin cepat buruan katanya kan, kita udah harus bersembunyi nih karena sebentar lagi malam udah tiba dan para nyamuk raksasa itu akan keluar katanya. Jadi mereka juga menganggap itu sebuah lelucon karena katanya nggak mungkin ada nyamuk segede ayam jago. Nah, ya udah, karena temannya yang pertama tadi ingin menyelamatkan dirinya sendiri, mereka yang berdua tadi udah dibilangin nggak percaya, maka yang terjadi apa? Suara yang mengaum kayak gitu tuh udah kedengaran dan mereka baru menyadari ternyata benar kata temannya tadi. Maka bergegaslah mereka lari mengikuti temannya tadi. Nah, bergegas lari ternyata udah ketemu juga rumahnya itu. Di dalam rumah itu nggak ketemu temannya, sementara nyamuk itu udah mengejar mereka. Ternyata di mana teman yang pertama tadi bersembunyi. Teman yang pertama tadi bersembunyi tepat di dalam sebuah tajau dan ditutup. Nah, di tajau itulah nyamuk itu nggak bisa menemukan mereka. Nah, temannya tadi sengaja membuka pintu tuh biar temannya itu segera cepat masuk. Nah, temannya tadi itu nggak sempat bersembunyi, udah dikeroyok sama nyamuk-nyamuk raksasa tadi. Badannya itu udah dicabik-cabik dan ditusuk-tusuk oleh nyamuk raksasa tadi. Menjelang pagi hari, temannya tadi yang di dalam tajau begitu membuka tajau itu dan melihat teman yang berdua tadi udah tinggal tulang belulang dan badannya juga habis disedot darahnya sama nyamuk raksasa itu. Itulah cerita sepintas yang pernah disampaikan nenek aku ketika beliau
masih kecil katanya beliau pernah dibicarakan tentang cerita itu juga dari turun temurun dari kakek dan nenek beliau juga ketika beliau masih kecil, dan cerita itu pun disampaikan lagi ke aku. Tapi Allahualam apakah itu benar, apakah itu cuma dongeng. Yang jelas pada era itu hutan Kalimantan sangat masih lebat dan hampir jarang sekali ada penduduk yang tinggal di pedalaman hutan, terkecuali hutan-hutan tertentu yang ada penduduknya. Nah, jadi itulah sekilas cerita tentang nyamuk raksasa yang pernah ada diceritakan nenek aku di hutan Kalimantan, khususnya binatang-binatang di dalam itu semuanya zaman itu, era itu kata beliau gede-gede. Oke sahabatku semua, mungkin sampai di sini dulu cerita pendek kita. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga konten-konten ini bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.